Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini kita serahkan kepada semesta akan apa pesan yang akan dibacakan untuk hari ini, untuk pembacaan kali ini. Justice. Eight of Cups. Four of Pentacles. And Seven of Wands. Seven of Wands. Oke, jadi nampaknya di sini ada suatu keadilan yang didapatkan oleh seseorang atas tindakannya selama ini. Bisa ini kamu atau dia. Kita lihat lagi di kartu Eight of Cups. Ada seseorang di sini yang mulai meyakinkan hatinya tentang apa yang dia mau, ya. Siapa yang dia inginkan, karena dia ingin memiliki hubungan yang kuat, ya. Dia ingin memiliki hubungan yang membuat dia merasa bahagia, yang membuat dia merasa tenang, membuat dia merasa ingin memiliki seseorang gitu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin dia sempat tuh menjalani hubungan dengan banyak orang, sehingga kali ini dia itu mantep yakin ingin memilih seseorang yang memang mampu memberikan kenyamanan, mampu memberikan kebahagiaan bagi dia, dan memberikan hubungan yang hangat, ya, yang puas, yang nyaman gitu. Bahkan aku lihat di sini dia tidak mau lagi mengkompromikan tentang hal-hal yang mungkin pernah terjadi di masa lalu dan itu mungkin pernah menyakiti kamu. Dan kalau aku lihat di sini dia juga tidak mau memulai hubungan dengan orang baru. Jadi pilihannya ya adanya di kamu gitu ya. Dia tidak mau lagi untuk membuat lebih banyak rasa sakit ke kamu, ya. Maka dari itu saat ini dia sedang mencoba untuk menahan atau mencoba untuk berubah agar tidak melakukan kesalahan kembali seperti apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Cuma saat ini dia harus fokus dulu pada hal-hal yang penting dalam hidup dia, karena ini juga akan mencangkup hubungan kalian di masa depan. Ini juga akan mempengaruhi hubungan kalian di masa depan. Jadi kalau aku rasa si dia ini kayak saat ini sedang mendapatkan pembelajaran atau keadilan, ya, karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Dan dari karma itulah dia belajar bahwa ternyata tidak boleh ya menyakiti seseorang gitu. Apalagi di sini kamu orang yang memang ternyata di antara pilihan dia yang banyak itu, menurut dia kamulah yang terbaik, kamulah yang mampu bertahan dengan dia, kamulah yang memiliki mental baja di sini ya, mental yang kuat, mampu menghadapi dia, mampu bertahan dengan dia gitu. Terus itu juga karena kamu sudah mampu bertahan untuk dia, maka dari itu dia juga ingin memberikan yang terbaik untukmu. Dia tidak akan menyakiti kamu lagi, dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti dulu, bahkan dia ingin memperbaiki keadaan dan situasi kehidupan dia dan percintaan dia bersama kamu. Aku rasa ini ada hubungannya dengan koin, dengan pentacles. Ya, jadi gini, saat ini aku lihat dia memang sedang mencoba untuk menekankan tujuan dia dan bertindak secara bertanggung jawab, ya. Dan
tujuan dia untuk menghasilkan suatu kemakmuran atau kemewahan ya. Jadi gini, mungkin bisa jadi dulu itu dia merugikan kamu secara finansial. Mungkin ada yang dia ambil dari kamu. Mungkin kamu selalu mensuplai keuangan ke dia, membiayai hidup dia, atau dia pernah meminjam uangmu, atau apalah hubungannya dengan keuangan, sehingga ya dia menyakiti kamu. Mungkin dia tidak bisa mengembalikannya, atau ya dia merugikan kamu, menyakiti kamu. Dan mungkin juga nggak cuma sekadar uang di sini, karena di sini justice berarti ada hukum yang cukup besar yang dia dapatkan ya, berarti nggak cuma sekedar uang, bisa jadi hal lainnya juga, tapi ini lebih ke keuangan dulu saat ini ya. Aku lihat step by step dia ingin berubah. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk stabil kembali dalam hidupnya, dari keuangannya. Dia sedang mencoba untuk mengelola keuangannya, menabung, terus itu memiliki kehidupan yang lebih baik untuk dia di masa depan, seperti itu ya. Makanya saat ini yang dia prioritaskan adalah kebutuhan diri dia terlebih dahulu, yaitu secara materi. Ya, karena aku lihat di sini dia ini sedang mengkhawatirkan kestabilan keuangan jangka panjangnya ya. Dan saat ini dia sedang mempertimbangkan untuk membuat strategi tabungan, pengeluaran rumah tangga atau pengeluaran pribadi dia. Terus juga aku lihat saat ini dia sedang mencoba mungkin berinvestasi ya, di investasi-investasi yang aman gitu ya. Intinya di sini dia sedang step by step ya, meningkatkan kestabilan keuangan saat ini ya. Dan mungkin juga bisa jadi saat ini dia menabung untuk masa depan kalian ya, biaya menikah kah, atau biaya pertemuan atau apa gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini, aku lihat memang ada sikap yang posesif dari si dia nih. Orangnya memang cemburuan kalau aku lihat ya. Orangnya suka mengontrol, dan mungkin selama ini tuh dia suka merusak hubungan kalian ya, entah apa ya. Jadi kayak tadi ya aku bilang, dia memang nggak cuman menyakiti kamu dari keuangan, tapi juga dari hal lainnya nih, karena aku lihat di sini dia mengontrol, cemburuan, posesif, terus itu juga suka merusak hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini bahkan ada pertanda nih ya, ada yang menyimpan kebencian di antara kalian berdua, entah kamu entah dia menyimpan suatu kebencian terhadap pasangan lainnya gitu ya, akibat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan memang itu menjadi ada suatu masalah yang sangat mendasar, atau bahkan mungkin mendarah daging di hubungan kalian, sehingga membuat kamu geram, kamu mungkin kesal sama dia, benci sama dia ya, karena melakukan suatu masalah yang bahkan menjadi masalah yang mendasar di hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat saat ini memang kamu kayak sedang memutuskan apakah kamu akan memaafkan dia dan melanjutkan hubungan ini atau bagaimana gitu ya. Karena setelah dipikir-pikir lagi, dia ini ternyata selama ini selalu menyakiti kamu kayak gitu, sehingga gimana ya, saat ini kamu kesal sama dia, tapi apa ya, kalau dibilang kasihan juga ya mungkin ada sedikit, tapi ya nggak tahu, pokoknya perasaan kamu itu seperti itu aja, kayak bingung mau memaafkan dia atau enggak ya, kayak gitu. Toh aku lihat juga kamu merasa bahwa kalau aku terus-terusan dendam sama dia juga yang rugi aku yang sakit gitu kan ya, itu yang kamu rasakan. Karena aku lihat juga di sini entah ini kamu atau dia itu kayak sedang memberikan batasan ya, batasan untuk lebih dekat gitu ya. Kalau aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia juga memang lagi nggak intim atau intens dalam berinteraksi, berkomunikasi, lagi diem-dieman nih, atau lagi saling menarik diri nih. Aku lihat di sini ya. Dan ini juga memang ada pengaruhnya dari keluarga atau pihak ketiga, orang tua, atau mungkin bisa jadi ada seseorang di sini yang suka sama dia ya, lagi mempengaruhi dia untuk tidak dekat-dekat dulu dengan kamu ya. Akhirnya di sini kalian ya ada konflik gitu ya.
Bisa jadi masalah yang mendasar itu adalah ini, pihak ketiga ini yang menghasut dia ya agar kalian tidak dekat-dekat. Ya, bisa jadi seperti itu. Okay, the sun. Ternyata ada pasangan di sini yang merasa sudah ditinggalkan ya, merasa ditinggalkan oleh pasangannya gitu, oleh orang yang dia cintai. Jadi kalau aku rasa di sini kamu yang mungkin sudah meninggalkan dia dan dia merasa kayak sudah ditinggalkan oleh pasangannya atau orang yang terpenting dalam kehidupannya. Dia merasa kayak apa ya? Cinta itu cinta itu kayak sudah mulai menghilang gitu ya, atau gairahmu terhadap dia sudah menghilang, kebucinanmu sudah menghilang. Karena mungkin aku lihat juga hubungan ini terlihat sudah gagal, atau mungkin ada janji atau pernikahan yang tertunda ya kalau aku lihat di sini, sehingga hanya bisa apa nih namanya, dia itu hanya bisa membayangkan saat ini dia tuh sedang mencoba untuk membayangkan masa depan dia bersama kamu. Gimana ya kalau rasanya hubungan kita itu anteng-anteng aja, langgeng-langgeng aja kayak gitu ya. Dia sering membayangkan itu. Kenapa kamu memilih untuk meninggalkannya? Karena aku lihat di sini ada indikasi persaingan ya. Ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, menginginkan untuk mendapatkan keuntungan dari pasangannya gitu, sehingga bisa jadi dia mungkin selama ini selalu mengambil keuntungan dari kamu, sehingga kamu merasa kayak capek gitu dikendalikan atau dimanfaatkan. Makanya di sini kamu udah nggak mau lagi menjadi apa namanya, budaknya seperti itu, atau dimanfaatkan olehnya, sehingga kamu memilih untuk udah deh, capek, pergi aja. Terus juga kamu merasa bahwa dia ini terlalu egois ya, terlalu egois, terus juga orangnya sombong, sehingga kamu ingin pergi dari orang yang terlalu egois dan menyombongkan diri itu. Dan kalau aku lihat di sini kamu ingin melepaskan egonya kamu ya, egonya kamu juga. Kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri ya. Kamu ingin menjalani hidup yang lebih baik. Di sini aku lihat, makanya kamu ingin lepas dari orang yang toksik, orang yang hanya menghambat hidupmu, orang yang membuatmu tersiksa, terluka, seperti itu. Itu yang kamu pikirkan saat ini. Sedangkan dia di sini, aku lihat ingin kembali lagi sama kamu, ingin memulai kembali untuk menjalani hubungan dengan kamu, ingin ngedate lagi dengan kamu. Ya, tuh kan ada coffee cups ya. Aku lihat di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu. Dan aku lihat di sini dia ingin datang loh, ya. Bisa jadi ini datang secara fisik, karena aku lihat di sini dia ingin apa ya, mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu ya. Bisa jadi hubungan kalian terakhir kali itu friendship ya, di zona pertemanan, atau mungkin bisa jadi ini apa ya, nuansa hubungan kalian itu kayak teman gitu, padahal sama-sama saling suka, tapi kayak rasanya tuh kayak teman gitu, cara ngobrolnya, cara menghadapinya kayak gitu loh, nuansanya nuansa kayak teman, kayak bukan pasangan kayak gitu. Jadi apa itu, teman tapi mesra gitu ya, ya bisa jadi seperti itu. Oke, aku melihat bahwa ketika saat ini dia tidak bersamamu ya,
kamu pergi meninggalkan dia seperti, wah patah hati banget, sedih banget dia, sedih banget, patah hati, putus cinta, serasa kayak putus cinta, kehilangan banget karena perpisahan dia dengan kamu. Wow, ya saat ini dia sedih banget, patah hati banget sama kamu. Bahkan aku lihat di sini dia sering memandangi fotomu, dia ternyata masih menyimpan fotomu ya, dia sering pandangi, sering bernostalgia, mengingat-ingat memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian ya. Dan di sini juga ada energi mantan ya. Jadi bisa jadi mantan ini. Mantan, energi mantan lagi. Ya, dia merasa sedih ya, break up karena kalian sudah berpisah, aku lihat di sini. Tapi ada keinginan dari dia untuk datang secara fisik dengan kamu. Kuat banget ada energi teman di sini yang mempengaruhi hubungan kalian. Jadi dia tuh kalau misalkan ada apa-apa gitu ya di hubungan kalian, dia tuh mungkin sering curhat sama temennya gitu, sering minta saran sama temennya ya. Jadi sebenarnya tuh dia tuh memang kalau misalkan ada apa-apa dengan hubungan kalian, itu sebenarnya pengen ada dorongan untuk segera memperbaikinya dengan kamu. Cuman dia merasa kayak semesta itu kayak belum mengizinkan dia untuk melakukan pergerakan gitu, sehingga kelihatannya ya nggak melakukan apapun gitu. Makanya di sini dia kayak sering curhat gitu sama teman-temannya, gimana ya kok aku dengan kamu tuh begini, nah baiknya gimana gini, tapi aku nggak bisa begini gitu loh ya. Jadi kayak memang orangnya tuh lamban ya, energinya tuh lambat gitu. Tapi kalau dibilang cinta, of course, aku lihat di sini ada romantic feeling. Dia masih cinta banget sama kamu, dia masih sayang banget sama kamu. Bahkan ada energi rekonsiliasi lagi ya. Jadi aku lihat di sini memang dia sangat-sangat mencintai kamu dan ingin kembali lagi bersama kamu. Cuman memang masih ada sesuatu atau seseorang yang masih mengontrol dia ya, situasi atau sesuatu atau seseorang ya yang menunda dia untuk segera datang gitu ya. Mungkin memang keadaan finansial dia yang menghambat dia untuk belum datang juga ke kamu. Mungkin ada seseorang juga, mungkin temannya atau orang tuanya ya. Di sini kan ada keluarga juga, itu juga yang masih menghambat kalian untuk bisa datang ke kamu secara langsung gitu. Tapi energinya di sini aku lihat dia masih sering stalkingin kamu nih, lihat ya. Dia tuh kayak masih ngeliatin ini ya, kamu itu kan ingin pergi, ini diandaikan kamu ya, kamu itu ingin pergi gitu ya. Ingin pergi. Tapi dia cuma ngeliat doang gitu ya. Dia cuma ngeliat doang. Karena masih ada sesuatu yang menahan dia nih. Ya, ini kan kayak dokumen-dokumen kayak gitu ya. Ada sesuatu yang masih menghambat dia untuk datang gitu. Tapi dia masih sering stalkingin kamu, masih pengen cari tahu keadaan kamu. Seperti itu aku lihat. Apakah masih ada pesan lagi yang ingin disampaikan? Oh, apa nih? Seven of Pentacles. Saat ini aku lihat memang dia sedang mencoba untuk ini dulu ya, berinvestasi dulu atau memfokuskan dulu dengan keuangannya. Karena kalau aku lihat di sini dia punya rencana jangka panjang untuk keuangannya. Aku lihat di sini dia sedang mulai meniti
karir kembali atau meniti kembali untuk menstabilkan keuangan dia untuk jangka panjang. Dan saat ini untuk percintaan kalian dia memang benar-benar sedang mencoba untuk sabar, mencoba untuk membina diri dia, ya, mencoba untuk mengembangkan perasaan dia, ya, karena menurut dia ini yang perlu untuk dia latih saat ini, ya, secara kesabaran, emosional, ketahanan dia. Jadi sebenarnya dia tuh cinta banget, cuman dia tahan dulu karena memang harus cinta itu harus ditunjukkan dengan action gitu kan ya, dengan tindakan, bukan hanya sekadar omongan. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa menunjukkan sesuatu ke kamu, ya menurut dia itu bukan sebuah cinta gitu, itu hanya omong kosong kayak gitu. Jadi makanya di sini dia memang fokusnya ke materi dulu agar nanti bisa menunjukkan ke kamu bahwa dia bukan hanya sekedar cinta omong kosong doang gitu loh, tapi juga memang ada actionnya kayak gitu. Ya makanya di sini dia benar-benar sabar banget ya menahan perasaan dia sama kamu, karena di sini juga dia ingin memiliki hubungan yang penting ya. Terus juga dia ingin memiliki hubungan yang sukses ya, berhubungan dengan kamu jangka panjang gitu ya. Nggak hanya hubungan yang on off doang, nggak hubungan yang cuman sebentar doang. Di sini aku lihat dia sedang bekerja keras banget untuk bisa membuat hubungan kalian lebih kuat ya, lebih lebih memuaskan dalam menuai hasilnya seperti itu ya. Jadi makanya di sini aku lihat dia memang sedang berupaya mencapai tujuan keuangan dia, karena memang ada niatan bagi dia untuk mungkin mengumpulkan biaya pernikahan atau membeli rumah ya. Untuk kalian ke depannya gitu kalau kalian di sini ya. Jadi mungkin energi dia ini seorang maskulin ya, maunya itu tidak bergantung dengan pasangan, tapi justru malah dia yang kalau bisa tuh sudah stabil sebelum dia berani untuk bertanggung jawab atas hidup anak seseorang kayak gitulah ya, ceritanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian saat ini memang belum menikah, dia ini sedang memikirkan kembali hubungan kalian yang sebelumnya. Mungkin hubungan kalian kemarin itu nggak lancar ya, mungkin on off terus ya, karena ternyata ada ketidaksiapan dari si dia ini secara materi, yaitu tadi dia menganggap bahwa cinta itu butuh ditunjukkan dengan action. Kalau misalkan cinta hanya sekadar omongan tuh aduh nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi maka dari itu dia di sini ingin ingin memikirkan kembali hubungan yang sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan di masa depan bersama kamu gitu ya. Jadi untuk saat ini memang lagi ada yang dia prioritaskan. Oke, aku rasa kayaknya cukup deh, nggak ada kartu yang mau keluar ini ya, gitu aja. Oke, ini keluar nih 3 kartu. The Lovers ya, dia udah cinta banget deh sama kamu ya, udah cinta banget, melekat banget. Walaupun memang nuansa hubungan kalian itu selalu on off ya, tapi dikala kalian berpisah sejauh apapun, nih orang pasti akan ketarik lagi ya, kayak ada magnet gitu yang selalu menarik energi dia untuk datang lagi ke kamu, karena ini bukan hanya sebuah ketertarikan anak-anak remaja, tapi ini sebuah gairah nafsu seksual yang kuat dari dia, dan ini memang benar-benar sebuah ikatan yang kuat yang sulit untuk bisa dia lepaskan ya. Terus itu juga The Lovers ini menandakan itu soulmate, jadi dia memang belahan jiwamu. Jadi ikatan di antara kalian tuh kuat banget ya. Terus itu juga ada
The Moon juga memang masih ada masalah dengan komunikasi di antara kalian ya. Memang kelihatan hubungan ini kayak baik-baik saja padahal sebenarnya tidak ya. Secara internal hubungan ini tuh masih banyak masalahnya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Terus itu juga masih banyak ketidakjujuran dari dia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Terus juga aku lihat masih ya intinya masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Jadi menurut dia kalau dia sudah settle, sudah siap untuk bertanggung jawab dengan kamu, maka dia akan siap juga untuk memperbaiki hubungan kalian. Karena ya itu tadi ya, cinta tanpa tindakan itu bukan cinta namanya, kayak gitu. Dia merasa seperti itu. Jadi menurut dia harus settle dulu secara materi, baru dia berani untuk berkata bahwa, atau berani untuk maju ya, mengatakan bahwa dia serius cinta sama kamu, kayak gitu ya. Karena selama ini juga banyak sekali ketidaksepakatan ya yang terjadi di antara kalian. Terus juga ternyata selama ini juga banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Karena ada ketidakmampuan dari dia untuk menunjukkan, untuk action gitu loh. Ya, jadi banyak masalah yang timbul. Terus juga banyak rasa ketidakamanan yang timbul dari dia ya, karena itu kamu mungkin menginginkan kepastian tapi dia nggak bisa ngasih kepastian, kayak gitu ya. Tuh ya, jadi kalau untuk sekarang masih the full, dia masih menikmati momen-momen bersama kamu sebenarnya ya. Kamu itu masih selalu ada di energi dia ya, di hidup dia. Dia merasa masih kamulah orang yang mampu memberikan kebahagiaan, rasa nyaman, ketenangan secara batin ke dia. Tapi kalau untuk sekarang dibilang apakah dia siap untuk berkomitmen, aku lihat belum ya. Makanya saat ini dia sedang berjuang dengan materi dia, dengan kesabaran dia ya. Ya, yang penting dia di sini mapan dulu, baru siap untuk bertanggung jawab dengan kamu gitu, memberikan kepastian dengan kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak, kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini juga ada alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.